Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya sampaikan mungkin Jamiatul Mudzakirin yang induk saja dulu. Sebelum saya sampaikan itu semua, di sini sama sampaikan tempatnya dulu dan desa-desa yang ada di sebelah yang nantinya akan terlibat. Kedudukan JM dari desa Meringkang sampai di tempat kurang lebih ada 2 kilo dari jalan raya itu, tepatnya ada di Dusun Kemorokan RT 5 RW 8 Desa Branti. Pada saat rencana akan membangun JM itu masih belum ada organisasi. Itu yang perlu diketahui, belum ada organisasi, hanya di dusun saya sendiri yang merencanakan untuk membangun JM. Pada saat itu warga masih kurang lebih 30 orang dan 21 keluarga. Jumlah jamaahnya kurang lebih 30, baik yang aktif maupun yang belum tidak aktif. Sampai saat sekarang yang meninggal sudah 15 orang yang terlibat dalam pembangunan JM itu sendiri. Yang ini yang perlu diketahui ialah saat itu memang belum ada organisasi, tapi warga semangat untuk akan membuat JM karena satu, ada himbauan atau suruhan dari Sang Mursyid bahwa JM itu salah satu bangunan yang tertinggi nilainya baik dunia maupun akhirat. Pada saat itu Sang Mursyid menghentikan yang penting bukan soal luas dan tempatnya, tapi yang penting bangunan itu tidak gandeng rumah, ada gapura dan ada menara. Pada saat itu lantas setiap minggunya Bapak Khalifah itu Pak Nur Hadi, ya kurang lebih sekitar ya tahun itu perencanaan itu mulai tahun 1999 itu saya sampaikan bahwa informasi saking Sang Mursyid begitu tinggi nilainya tentang Jamiatul Mudzakirin ke jamaah. Saat ada kausaran di tempat saya itu, di rumah saya setiap hari, setiap Sabtu malam Ahad, alhamdulillah dihadiri juga Bapak Khalifah setiap Ahad Pahing kalau tidak salah ya. Setiap bulannya setiap Ahad Pahing itu Bapak Khalifah ini almarhum Bapak Nur Hadi selalu hadir di rumah saya dalam rangka kausaran dan selalu memberi motivasi semangat untuk diperintah untuk membuat, kalau bisa Jamiatul Mudzakirin, kalau nggak bisa ya Baitul Ghufran, kalau nggak bisa ya gubuk saja. Yang penting punya tempat untuk perkumpulan jamaah ini. Seperti gubuknya pada waktu itu, gubuknya Pak Nur Hadi gitu. Pernah saya datang ke ujung Pangka sana. Setelah itu saya sampaikan ke jamaah bahwa rencana akan membuat JM atau musola atau gubuk. Saya sodorkan ke jamaah, ternyata banyak yang semangat untuk membuat JM karena dengan pertimbangan di dusun kami itu banyak musola. Kalau nanti bikin musola menimbulkan kecemburuan, saat itu masih rawan cemburu masyarakat, apalagi mendengar ada Sidikiyah tambah lebih cemburu lagi. Maka dari itu
warga dengan semangat dan ingin membangun Jamiatul Mudzakirin. Pada suatu saat saya sendiri hadir ke dalamnya Bapak Muizuddin Mojokerto dalam rangka saya ingin mengundang untuk hajatan teman saya sunatan. Setelah sampainya di rumah, Pak Muiz pun juga di tempat Pak Muiz juga ada Jamiatul, tapi sangat sederhana sekali waktu itu. Waktu itu. Setelah sadar jadi pertimbangan masyarakat dan saya sendiri ke dalamnya Pak Muiz itu, dalam hati saya dan warga, kalau memang Jamiatul bisa seperti ini, mungkin saja bisa membuat gitu. Itu saya sendiri datang ke rumahnya Pak Muiz beserta teman saya namanya Pak Selamin itu, yang mau punya hajatan ya sekitar tahun 2000-an kalau tidak salah. Tapi setelah saya sampaikan ke jamaah bahwa akan ada niat untuk membuat itu, JM itu, Saudara Inggih menika Bapak Haji Abdul Syukur yang sekarang rumahnya itu tepat persis di sebelah JM itu tuh, menghibahkan tanahnya untuk JM kurang lebih sekitar 100 meter 10 x 10. Tapi kondisi itu, posisinya tanah itu masih berupa jublang yang sangat dalam, lebarnya kira-kira diameter 8 meter, kedalamannya sekitar sampai atau 5 atau 6 meter kedalamannya. Dan kalau musim kemarau panjang tidak akan habis itu air yang ada di belumbang itu, udah kayak nek cara desa katan jumblangan belumbang untuk tempat mandi, karena tempat saya itu tidak ada sumur. Jadi tidak ada sumur. Ya biasanya kalau mandi ya pakai itu jumblang tiap warga punya jumblang sendiri. Posisinya begitu. Dualem ada ya plus angker, karena kiri kanannya itu pisang tinggi-tinggi, pisang apa ya, bisa kelotok kalau tidak salah. Jadi tinggi terus ada juga pring tinggi itu, jadi ya tambah angker. Setelah itu saya terima hibah Najariah Syukur. Lantas beberapa hari itu ada warga yang dari dusun Bringkang namanya Pak Liwon, tapi punya tanah di sebelah rumah saya yang mau menghibahkan tanahnya juga. Dan begitu saya ditanya, Cip, kamu katanya mau bikin musola, orang awam kan tidak tahu JM itu apa. Oh iya Pak Liwon, yang itu tak kayak tanahku loh sebelah itu. Nggih Pak Liwon, matur nuwun, luasnya pinten? Ya kira-kira 7 x 15 ya. 7 meter x 15. Nah, nggih kula terami Pak Liwon. Setelah itu saya terima dan saya melihat JM-nya Pak Muiz itu kayaknya cukup di situ. Ngoten. Tapi tanahnya tidak begitu dalam kayak yang diberikan Abah Syukur itu, yang ditempati sekarang itu dalam kayak telaga itu, dalam kata ya, dalam lebar kata ya. Jadi pertimbangannya masyarakat, jamaah saya minta di ibahnya Pak Liwon yang dari dusun Bringkang itu tadi, yang punya lahan di sebelah rumah saya itu, kira-kira ya lahannya 7 x 15 kalau tidak salah. Itu saya bangun di situ. Warga sudah mengumpulkan dana. Ada yang kalau panenan biasanya itu mesti mengirimkan gabah ke saya, mengumpulkan gabah hasil panen itu. Ada yang 2 sak, ada yang 1 sak, ada yang berupa uang kalau tidak punya
gabah. Jadi dananya saya dari segitu-segitu akhirnya ngumpul bisa beli watu gombong sekitar 1 truk dan pasir 1 truk. Suatu saat kalau bangun di tempat saya kan tidak musim kemarau kan tidak bisa, karena satu jalannya yang tidak mungkin akan ambles, dua memang tempatnya juga harus musim kemarau, jadi tidak bisa bangun. Selain itu sudah ambil watu, sudah disiapkan watu gombong dan pasir. Setelah itu ditinjau juga sama Pak Khalifah, Pak Nur Hadi itu tempatnya. Bagaimana Pak Nur? Nggih, ya apa-apa. Ya di sini apa terserah masyarakat saja, bilangnya begitu. Oke, siap. Yang perlu jadi catatan, jamaah saya itu memang fakir masalah keuangan, tapi semangat dalam perjuangan. Semangatnya tinggi, semangat kaya akan tenaga, dan semangatnya sangat tinggi. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tidak perhitungan waktu. Jadi sepakat sudah jamaah untuk yaitu membuat JM yang bahkan Pak Liwon yang dari dusun Beringkan itu, yang punya tanah di depan saya itu sampai agak ke barat sedikit, itu memberikan lahan sekitar 15 kalau tidak salah. Sudah sepakat, bahan sudah ada. Akhirnya warga sepakat untuk mengoper. Jadi dari truk yang di jalan itu kira-kira masuk sekitar hampir 50 atau 70 meter, geledeki sama mikul warga waktu itu. Jadi kayak akan tenaga, semangatnya luar biasa. Malam dipindah ke tempat, baik watu gombong maupun pasirnya, beberapa malam akhirnya tuntas sampai di tempat. Setelah itu, sebelum saya membangun, ada reaksi yang luar biasa dari keluarga itu. Tadi saya bilang bahwa di tempat saya itu kecemburuan sosial luar biasa, apalagi mendengar Siddiqiyah di kampung saya itu paling akhir muncul, dan munculnya ini bukan orang yang terpandang atau tokoh-tokoh ulama, tidak. Munculnya orang-orang yang biasa-biasa, bahkan cenderung masyarakat yang ke bawah, menengahnya pun untuk sawah, itu masyarakat bawah. Begitu pesatnya perkembangan Siddiqiyah, akhirnya keluarga dari Bapak Liwon ini, terutama anaknya Bapak Liwon yang merasa punya hak waris, tidak setuju dan menolak keras untuk mendirikan JM di situ. Akhirnya karena apa? Karena anaknya ini dihasut oleh pamannya. Pamannya ini terus terang mohon maaf nanti tolong diseleksi kalau mau masukkan. Pamannya ini dari yaitu tokoh Rekod Naksabindia. Tiga pamannya ini yang begitu getol untuk menghasut anak dari Pak Liwon itu. Akhirnya terjadi peristiwa yang begitu hebat, pertengkaran anak dan orang tua. Akhirnya sampai masuk ke kelurahan, dan di kelurahan situ saya dipanggil Pak Lurah untuk diberi wawasan. Pak Ajib, kalau bisa jangan di situlah. Loh, kenapa Pak Lurah? Memang betul itu hak sampean, tapi nek nimbulkan kecemburuan gitu kan nggak enak sampean Pak Ajib. Oh nggih Pak Lurah, insya Allah saya akan tidak di situ. Begitu. Tidak di situ, lantas warga saya sampaikan sangat semangat, tinggi, terbakar oleh emosi yang tinggi itu. Akhirnya watu gombong yang ada yang sudah sampai pada tempat JM itu dioper
ditarik ke tempat yang mendapat hibah dari Abah Syukur itu. Di tempat itu ditarik ke sana semua. Yang mau nih Watu Kumbung itu pesagi persegi, berhubung naik turun kendaraan, trek atau geledekan jadi bulat-bulat gitu. Dan pasirnya ya gitu. Yang maunya satu truk, berhubung dioper masuk telo-telo itu. Telurnya ketiga kan ada lubang-lubang pecah-pecah itu namanya telo. Waktu hitam tanahnya hitam di tempat saya itu, jadi kalau musim kemarau itu mesti pecah-pecah. Nah, begitu masuk situ maunya satu truk tinggal dua kol itu ya. Tapi tidak menyuruhkan suasana, tidak menghentikan semangat pada warga semangat itu. Dipacu dengan itu akhirnya semangat untuk membuat JM di tempat Abah Syukur yang 10x10 itu. Ada warga saya, adik saya itu punya lahan dekat JM itu, ya dekat hibah Abah Syukur itu kurang lebih ada 3 kotak, namanya 3 tegalan enggak salah ya nek di tempat saya ada 3 tegalan, 3 kotak tegalan tadi, ada 3 kotak lah tegalan, kira-kira luasnya ya mungkin sekitar 500 tapi terbagi kalenan sama tegalan itu. Nah itu menyerahkan tanahnya untuk bisa diambil untuk menguruk yang tanah begitu dalam itu. Tapi juga ada yang bilang begini, kenapa gak dibuat kolam Pak, terutama ya Pak Khalifah, bagaimana kalau Pak Ajib bawahnya ini kolam. Pertimbangannya anak-anak jamaah di tempat saya itu mempertimbangkan karena pakai kolam tuh juga ngocornya biaya juga tinggi Pak Nur, gitu bilangnya gitu. Ya terserah sampean sajalah. Akhirnya tiap malam itu mengangkut tanah itu pakai geledekan sing enggak ya Pak, sing masih tenaganya kuat-kuat ya pakai dipikuli. Jadi setiap malam itu siangnya kerja, malamnya kerja bakti, baik laki maupun perempuan semuanya ikut di situ menurut apa yang bisa dia lakukan. Jadi kompaknya luar biasa, memang minim dalam hal uang tapi kaya akan tenaga dan semangat di situ. Akhirnya Pak Nur juga setuju ya, pada tanggal berapa itu ya dimulainya itu ya kira-kira, dan cara mengumpulkan dananya juga begitu. Di samping masih itu menunggu dana-dana yang ada itu kira-kira ya di 2002 baru dimulai JM itu pun menimbulkan gejala yang luar biasa itu dari masyarakat umum itu. Lah iya, dia bilang begini, lah iya wong sak glintir kaya nakal-akal gawe musala tingkat itu apa ya iso ngoten niku pun sering paman kula barang sing non sitikian niku ngoten apa padha karo cecek nguntal klopo sanjange ngoten orang-orang di luar sitikian. Tapi kita pantang menyerah terus saja. Jadi kami hemat sekali. Apa tidak ada tanah uruk? Ada. Kalau memang mau beli ada. Tapi kita menghemat, sangat menghemat dengan uang bisa untuk yang lain. Jadi kita kalau memang ada tanah yang bisa dihibahkan, lebih baik kita pikuli saja, kita ambil baik maupun geledekan maupun pikulan. Kalau dulu tuh pikulan gitu setiap hari. Jadi punya uang sedikit-sedikit dikumpulkan untuk beli material yang lain kayak besi, kayak pasir, kayak koral dan lain-lain itu masa ya itu pertama awal-awal tentang rencana bangunan JM. Dan awal bangunan JM di Menganti ini diawali peletakan batu pertama
yaitu oleh Bapak Khalifatul Rasyidin Kiai Bapak Nur Hadi tanggal 22 Rejab atau tanggal 29 bulan 9 tahun 2009 hari Ahad Pon. Itu awalnya. Sebelum itu malam peletakan batu pertama diadakan kausaran di tempat itu juga yang angker itu. Paginya diletakkan batu pertama. Tuh.